Shalom teman-teman muda, terkhusus teman-teman cewek. Saya coba berbagi hal yang sangat penting, dan ini sekaligus jadi sebuah pembelajaran yang akan memberkatimu. Dan kalau ini betul-betul menjadi satu pelajaran, maka ini akan menjadikanmu salah satu wanita yang terbaik. Ya, sekali lagi, ini jadi sebuah pembelajaran sekaligus menjadi sebuah introspeksi diri. Nah, saya coba ngebahas tentang sifat wanita yang bikin pria bosan. Jadi memang ada beberapa sifat yang kalau terus-menerus kita nggak ubah, maka dalam berteman pun orang akan bosan. Dalam dunia pekerjaan pun rekan kita jadi bosan. Bahkan dalam relationship itu juga akan menjadi bosan. Nah, kira-kira apa saja sifat wanita itu? Yang pertama, menyebalkan, keras kepala. Sangatlah tidak menyenangkan apabila kita coba membangun kedekatan atau membangun satu hubungan dengan seorang wanita yang menyebalkan. Kita mau bicara apa saja, mau bertukar pikiran, mau sharing, selalu dia punya sikap yang menyebalkan. Ya, tidak mau tahu, mau menang sendiri, cuek, dan gak peduli perasaan orang lain. Menyebalkan, intinya adalah menyebalkan. Nah, jangan jadi wanita yang menyebalkan, tapi jadilah wanita yang dewasa. Bisa diajak bertukar pikiran, berpikir luas, sehingga kamu menjadi pribadi yang menyenangkan. Jadi, coba perhatikan baik-baik. Siapa aja yang kemudian jadi bosan, jadi menjauh. Entah pertemananmu kah, entah orang yang dekat sama kamu kah, atau mungkin pacarmu jadi menjauh. Coba cek, apakah kamu tipikal yang menyebalkan atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah super duper egois. Ini juga hampir ada kaitannya. Super duper egois artinya mau menang sendiri. Ketika bertukar pikiran, ketika merencanakan sesuatu, pokoknya egois. Maunya dia aja yang didengarkan, maunya omongan dia yang harus dilakukan. Ini kan gak fair. Ini gak baik ketika kita bangun kedekatan ataupun membangun hubungan. Sifat egois ini hanya akan menimbulkan luka hati, hanya akan menimbulkan kekecewaan terhadap dia yang dekat sama kita ataupun pasangan kita. Berhenti sifat egois, mau menang sendiri. Ya, ini bukan bicara tentang me, bukan, tapi bicara tentang kita. Ya, jadi teman-teman, bukan lagi bicara tentang kamu, tapi bicara tentang kalian, kamu dengan dia, bukan kamu. Kalau cuma kamu aja ya egois, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sering banget nyuekin. Ya, artinya kamu lebih sibuk dengan duniamu, lebih sibuk dengan pekerjaanmu, lebih sibuk dengan pertemananmu, lebih sibuk dengan hobimu, dan kamu betah menyuekin. Ini ya mungkin 1-3 kali pria masih maklum. Tapi kalau kamu ini jadi habitmu, kebiasaanmu, ya lama-lama pria itu akan bosan dan menjauh. Untuk itu berhenti punya sifat nyuekin. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah kalau apa-apa, masalah dikit, kesalahpahaman sedikit. Nah, ini yang paling menjengkelkan dan membosankan. Kalau ada apa-apa, masalah sedikit, kesalahpahaman, langsung diam 1000 bahasa berhari-hari. Saya tipikal orang yang paling tidak suka didiamin. Kalau ada masalah dibicarakan, jangan mendiamkan. Ya mungkin kalau berdiam diri, diam untuk 1 malam masih oke.
Tapi kalau kemudian berhari-hari, udah itu udah nggak bener. Ya, jadi jangan punya kebiasaan apa-apa langsung diam 1000 bahasa, apalagi sampai berhari-hari. Itu kebiasaan yang buruk itu. Jadilah wanita yang bisa membicarakan. Bicarakanlah masalah yang ada. Jadilah wanita yang dewasa. Ya, itu yang keempat. Yang kelima adalah yang bikin pria bosan, suka menggosip, ngejelekin orang lain. Bagi saya gosip ini satu perbuatan yang jahat, yang dilakukan orang yang jahat. Karena menggosip ini menambahin cerita, mengurang-ngurangi cerita. Tujuannya apa? Supaya seru. Dan ini kan gak bener. Menggosip itu kan kata orang, katanya. Dan itu gak bagus. Itu kalau kamu gak ubah, itu akan membuat pria itu bosan sama kamu. Itu yang kelima. Yang keenam, mudah banget marah gak jelas. Salah paham langsung marah. Kata-kata yang kasar, kata-kata yang melukai hati, mengecewakan, itu gampang banget marah. Bayangan untuk masalah sedikit aja langsung marah. Gimana kalau masalah yang gede? Udahlah, bukan lagi marah, murka langsung. Dan ini gak disukai oleh pria. Ya, gampang marah itu gak bagus. Ya, tapi coba pikirkan apa solusinya, apa yang perlu diperbaiki. Jangan marah-marah gak selesaikan masalah. Ya, itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh adalah sifat wanita yang bikin pria bosan adalah terlalu mengatur-atur. Ya, nggak boleh itu, nggak boleh. Jangan itu. Harus ini, harus itu. Jadi dia yang mengatur semuanya. Dia lupa bahwa wanita adalah penolong, bukan tukang mengatur-atur. Ingat, pria adalah kepala rumah tangga nantinya, seorang imam nantinya. Dan kalau kamu terlalu banyak mengatur, ya pria itu akan jengkel, lalu kemudian bosan meninggalkan kamunya. Ya, berhenti lakukan itu. Mendingan dibicarakan, cari solusi yang terbaik, bukan dengan keegoisan marah-marah untuk kepentingan diri sendiri. Ya, itu yang ketujuh. Nah, kemudian yang kedelapan, terlalu menggampangkan segala sesuatu. Gampang itu. Jadi setiap kali pria menyampaikan sesuatu, bicarakan sesuatu, usulkan sesuatu, langsung si wanitanya bilang, gampang itu. Nah, masalahnya waktu dia ngomong gampang, tidak ada pertanggungjawaban, hanya sebatas di omongan gampang. Nah, orang begini menjengkelkan dan bikin pria itu bosan. Ya, jadi berhenti menggampangkan segala sesuatu. Itu gak bagus. Itu yang ke-8. Yang ke-9 adalah perkataan yang terlalu tinggi. Atau istilahnya sombong banget lah. Sombong banget. Suka merendahkan, suka mengecilkan orang lain. Merasa paling hebat, merasa yang paling pintar, merasa yang paling ada, paling kaya. Pokoknya orangnya terlalu tinggi ngomong, dan artinya dia sangat-sangat sombong. Itu yang berikutnya. Nah, kemudian adalah yang buat pria bosan terhadap wanita adalah suka mengeluh. Sedikit mengeluh, sedikit bersungut-sungut, sedikit nyalakan orang lain, sedikit protes. Pokoknya hidupnya itu mengeluh. Nah, ini 1-2 kali mungkin dimaklumi sama pria. Tapi kalau kamu terus-menerus mengeluh, lama-kelamaan menjengkelkan namanya. Lama-kelamaan pria itu bisa jadi ilfil karena sifat yang gak baik itu. Jadi daripada mengeluh, mendingan mengucap syukur. Mengucap syukur itu mendatangkan kuasa dan mujizat serta berkat Tuhan. Ya, so
ini yang boleh saya bagikan. Saya berharap ini membantu teman-teman wanita untuk mengintrospeksi diri. Apa-apa yang perlu diperbaiki sehingga engkau muncul sebagai wanita yang terbaik. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.